Syukurlah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adik-adik sama-sama saja yang hadir pada hari ini. Baik. Pada saat ini teman-teman tahu kita belajar apa hari ini? Belum tahu. Oke, kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Judul materi kita pada saat ini tentang wujud zat dan perubahannya. Ibu menyampaikan tujuan-tujuan. Nah, tujuan-tujuan tersebut ada tujuan yang kita akan capai pada saat ini. Yang pertama, menunjukkan perubahan wujud suatu zat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama menunjukkan perubahan wujud suatu zat, dan yang kedua menafsirkan susunan gerak partikel pada bagian wujud zat melalui penalaran. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah adik-adik bisa membedakan batu dan air? Bisa, Bu. Nah, perbedaannya batu dengan air itu apa? Kalau batu dengan air cair. Kalau batu Zat padat, air zat cair. Oke, batu itu termasuk dalam wujud zat padat dan air itu termasuk dalam wujud zat cair. Nah, Ibu mau tanya, kalau udara itu termasuk dalam wujud Gas. Oke, dalam wujud zat gas. Kita sudah memetakan, adik-adik sudah menyebut kalau air itu adalah suatu zat wujudnya zat cair, batu itu zat padat, dan udara itu zat gas. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pengertian apa itu zat gas, apa itu zat padat, dan apa itu zat cair, kita memasuki pertamanya materi. Nah, materi di sini materi dan teori partikelnya. Ya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, analogisnya begini adik-adik, memiliki ruang dan massa. Nah, misalnya kita mempunyai suatu benda dengan massa 2 kg. Nah, dan otomatis ruangannya itu pasti 2 kg. Sebuah materi ini bisa dibagi menjadi lebih kecil. Nah, misalnya di sini Ibu mempunyai air. Air itu ada 1 gelas. Nah, Ibu akan membagi ke sendok makan. Nah, dari air tersebut dengan sendok makan, Ibu lagi membagi di sendok teh. Nah, dari sendok teh tersebut sampai airnya tidak terlihat. Dan kita bagi itu menggunakan mikroskop. Walaupun sudah tidak terlihat bentuknya, namun masih memiliki sifat yang sama dengan materi yang lebih besar. Contohnya, kita larut gula dalam gelas dengan beker kecil atau gelas kecil. Nah, gula tersebut yang di dalam gelas yang besar dan gelas yang kecil, ketika kita larut pasti rasanya manis. Disitulah ada perbedaan. Di situ terbentuklah sifat yang sama dengan materi yang besar. Nah, di mana di situ kita yang sama dengan materi yang besar. Tadi Ibu sudah contohkan kalau gula yang dilarut dalam gelas besar dan gula yang dilarut dalam gelas kecil, dan rasanya akan manis, sama-sama manis. Nah, di
itu sifatnya yang sama, di mana sifat itu yang disebut dengan gula. Gula pertama dengan gula kedua. Nah, materinya yang besar, itulah yang dikatakan gelas besar dan gelas yang kecil. Tapi mereka sama-sama manis. Nah, kita masuk pada yang kedua, itu wujud zat. Kita sudah belajar bahwa partikel materi bisa bergerak secara acak. Nah, misalnya ada partikel di dalam ruangan, ada partikel, tetapi partikel tersebut akan bergerak dengan secara acak. Ibu di sini tidak ada video, jadi ibu tidak kasih tunjuk. Ternyata gerak itulah dipengaruhi dengan energi yang tersimpan di dalam partikel tersebut. Dan energi itu juga nah, hal ini dan energi ini juga yang mempengaruhi wujud suatu zat. Hal ini dikenal dengan teori kinetik. Ibu tidak akan menjelaskan lagi apa itu teori kinetik karena kita akan mempelajari teori kinetik tersendiri itu di materi berikutnya. Nah, dalam teori kinetik ada dua gaya yang diperlukan, yaitu gaya tarik dan gaya tolak. Gaya tarik dan gaya tolak. Di mana gaya tarik yang menentukan semakin kuatnya ikatan antar materinya. Nah, gaya tarik ini tergantung dari jenis partikelnya. Sehingga setiap partikel itu memiliki gaya tarik antar partikel yang berbeda. Dan gaya tolak menyebabkan terjadinya gerak dan disebabkan oleh energi kinetik partikel. Dan jika gaya kedua lebih besar, maka cenderung merusak ikatan sehingga partikel menjauh. Nah, misalnya ibu ambil contoh air. Misalnya air punya gaya tarik yang berbeda, ya. Air punya gaya tarik yang berbeda dengan besi antara besi. Nah, sangat terlihat dari wujudnya. Besi itu adalah zat padat dan air itu adalah zat cair. Dan antara kedua besi antara besi dan air antara air tersebut sangat terlihat dari wujudnya. Kalau air suhu ruangan wujudnya cair, gaya tariknya lebih kecil daripada besi antara besi. Nah, tadi adik-adik sudah menyebutkan zat gas, zat cair, dan zat padat. Di mana zat padat itu adalah misalnya batu, zat cair itu air, dan zat gas itu di mana contohnya udara. Zat padat itu bukan hanya batu, yang contohnya bukan hanya batu, ada juga kayu, misalnya tanah, pasir, yang adik-adik bilang tadi itu besi. Nah, partikel-partikel materi pada zat padat terletak berdekatan satu sama lain. Misalnya, zat padat, materinya, partikel-partikelnya sangat berdekatan. Misalnya dalam ruangan tersebut, partikel-partikelnya sangat berdekatan
Di dalam sebuah ruangan partikel-partikelnya sangat berdekatan. Nah, sehingga volume dan bentuknya tetap. Nah, partikel-partikel ini bentuknya dan volumenya tetap, sehingga dalam ruangan partikel yang berdekatan ini tidak bisa berpindah tempat. Berbeda dengan zat gas dan zat cair. Nah, zat cair misalnya dalam ruangan partikel-partikelnya agak berjauhan, sehingga partikel-partikel bentuk dan volumenya itu bisa bergerak kalau zat cair. Nah, perbedaan zat padat zat cair itu, kalau zat padat tadi bentuknya dan volumenya tetap dan tidak partikel-partikel tersebut tidak bergerak, tidak dapat bergerak atau berpindah tempat. Berbeda dengan zat cair. Zat cair, partikel-partikelnya akan sedikit berjauhan, sehingga partikelnya agak berjauhan dan bentuknya sama, tetapi volumenya akan bergerak. Yang ketiga itu zat gas. Misalnya, di dalam ruangan zat gas contohnya tadi itu Udara. Nah, udara itu kita teman-teman tidak, adik-adik kita tidak, udara itu tidak terlihat, tetapi kita dapat merasakan. Kita dapat merasakan tapi tidak terlihat. Nah, misalnya dalam zat gas tersebut partikelnya akan berjauhan, sehingga partikel-partikel tersebut yang ada di dalam ruangan akan bergerak dan berpindah tempat. Kalau tadi zat cair itu agak berjauhan, zat padat tadi itu partikel-partikelnya sangat berdekatan sehingga tidak berpindah tempat. Nah, zat gas ini yang contohnya udara, partikel-partikelnya itu akan berjauhan. Partikelnya berjauhan sehingga partikelnya dapat bergerak dan berpindah tempat. Yang kita masuk yang ketiga itu ada perubahan wujud zat. Nah, dalam perubahan wujud zat itu ada dua perwujudan zat, yaitu perubahan wujud secara fisika dan perubahan wujud secara kimia. Ya. Nah, kita sudah belajar tentang teori kinetik di mana sisa ini ternyata memiliki dua gaya, dan gaya itu yang sudah ibu terangkan tadi yaitu gaya tarik dan gaya tolak, ya, atau gaya dorong. Nah, dan wujud zat-zatnya itu seperti apa? Untuk merubah wujud zat, maka kita memberikan atau mengambil energi partikel zat sehingga bisa memiliki gaya tolak yang sesuai. Jadi, kalau gaya tarik tidak sulit di otak-atik karena tergantung dari partikelnya. Tapi gaya tolak ini tergantung dari suhunya. Gaya tarik tadi itu tergantung dari partikelnya dan gaya tolak itu tergantung dari suhunya. Nah, sesuai dengan teori kinetik,
wujud suatu saat bisa berubah dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, untuk merubah saat itu, kita bisa memberikan energi atau mengambil energi. Dan untuk merubah wujud saat, maka kita memberikan energi atau mengambil energi partikel saat, sehingga bisa memiliki gaya tolak yang sesuai. Yang pertama itu ada perubahan fisika. Nah, perubahan fisika adalah wujud saat yang tidak disertai dengan terbentuknya saat baru. Contohnya itu seperti apa adik-adik? Contoh yang tidak. Contoh dari perubahan fisika yang tidak disertai dengan terbentuknya saat baru itu contohnya seperti apa? Lilin meleleh, es batu mencair. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perubahan fisika. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari itu es mencair, coklat mencair, dan lilin meleleh. Nah, di sini ada gambar di mana zat gas, zat padat, dan zat cair. Nah, benda yang berzat padat akan menyulut menjadi zat gas. Nah, dan zat gas akan mengkristal ke zat padat. Nah, zat padat juga akan mencair ketika misalnya contoh yang berzat padat akan mencair dan menjadi zat cair. Nah, benda yang zat cair akan membeku menjadi zat padat. Nah, zat cair juga contoh dari zat cair akan menguap menjadi zat gas, dan zat gas akan mengembun menjadi zat cair. Nah, keterangan tersebut, dari keterangan gambar tersebut tanda yang begini yang melepaskan keterangan dari gambar tersebut, anak panah yang begini ini disebut memerlukan energi, sedangkan tanda yang ini disebut melepaskan energi. Yang kedua ada perubahan dan yang kedua ada perubahan kimia, di mana perubahan kimia itu adalah Perubahan suatu saat disertai dengan terbentuknya zat baru. Oke, perubahan suatu saat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Misalnya, contoh dalam kehidupan sehari itu apa? Kayu bakar. Oke. Contohnya kayu. Nah, kayu tersebut ketika kita bakar akan menjadi Arang. Nah, arang dari arang akan menjadi Abu. itu adalah perubahan suatu saat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Tidak mungkin ketika kita kayu tersebut yang kayu menjadi arang dan arang menjadi abu, abu menjadi kembali lagi menjadi kayu. Tidak mungkin kan? Iya, Bu. Selain contoh kayu, apa lagi? Misalnya kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar itu akan menjadi Abu. Oke, sebentar. Adik-adik sudah mempelajari tentang materi wujud saat dan perubahannya. Nah, ibu akan membagi kelompok. Nah, kita dalam kelompok tersebut kita akan tujuannya mengamati perubahan wujud saat. Oke, adik-adik berbentuk kelompok ya.
Kelompok 1 yang mana? Kami, Bu. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Minum sedikit. Oke, alat dan bahan ada air, ada es batu, ada korek api, ada lilin, dan ada gelas beker aluminium. Cara tuangkan sedikit air ke dalam beker aluminium. Panaskan di atas lilin yang menyala dan amati perubahannya. Yang kedua, turunkan beker aluminium dari api setelah yang kedua, turunkan beker aluminium dari api setelah air di dalamnya mendidih. Tutuplah gelas ukur, kemudian amati uap air yang menempel pada tutupnya. Tutuplah gelas ukur, kemudian amati uap air yang menempel pada tutupnya. Perhatikan di dalam gelas ukur itu ada uap atau tidak? Ada, Bu. Yang ketiga, letakkan es batu ke dalam wadah. Letakkan es batu. Jangan kalian bakar lagi rokok. Ini amat ini ketika Diamkan beberapa saat dan amati perubahannya. Nyalakan lilin dengan korek api, amati perubahannya. Perhatikan es batu tersebut dengan cair atau tidak? Mencair, Bu. Betul? Mencair, Bu. Baik. Yang kelima, matikan api pada lilin. Diamkan sebentar dan amati perubahan yang terjadi pada lilin. Terus yang keenam, amati batang korek api yang terbakar. Bandingkan dengan batang korek api yang masih utuh.
Korek api yang sudah dibakar dan korek api yang tidak terbakar, ada perubahannya? Ada, Bu. Ada perbedaannya? Ada, Bu. Baik. Lanjut. Sudah? Sudah. Nah. Oh, pergi kelompok 2. Alat dan bahan, yang pertama ada air, yang kedua ada es batu, yang ketiga ada korek api, yang keempat ada lilin, dan yang kelima ada beker aluminium. Cara kerja yang pertama, tuangkan sedikit air ke dalam beker aluminium. Panaskan di atas lilin yang menyala dan amati perubahannya. Amati baik-baik ya. Ya, Bu. Yang kedua, turunkan beker aluminium dari api setelah air di dalamnya mendidih. Tutuplah gelas ukur, kemudian amati uap air yang menempel pada tutupnya. Yang ketiga, letakkan es batu ke dalam wadah. Diamkan beberapa saat dan amati perubahannya. Yang keempat, nyalakan lilin dengan korek api, amati perubahannya. Yang kelima, matikan api pada lilin. Diamkan sebentar dan amati perubahan yang terjadi pada lilin. Yang keenam, amati batang korek api yang terbakar.
Bandingkan dengan batang korek api yang masih utuh. Ada perbedaan? Ada, Bu. Air tersebut yang adik-adik masak mendidih. Mendidih, Bu. Es batu yang zat padatnya menjadi Mencair. oke. Lilin yang tidak dibakar sebelum dibakar itu disebut zat Padat. oke. Ketika dibakar lilin tersebut meleleh disebut Zat cair. cair. Silakan kerja contoh soalnya. Soal yang sudah diberikan. Yang pertama itu tuangkan sedikit air ke dalam bekas aluminium, panaskan di atas lilin yang mengalir dan amati perubahan. Yang pertama itu mencair. Turunkan ke beker aluminium dan airnya di dalamnya begitu tutuplah gelas. Kemudian amati. Terjadi yang Pertanyaan ada di belakang. Ya, soal pertama itu apakah semua zat pada percobaan di atas bisa mengalami perubahan wujud? Nah, bisa. Kenapa? Karena tadi adik-adik sudah sebut kalau lilin itu yang dari zat padat jadi zat cair. Nah, es batu yang seharusnya padat menjadi cair. Nah, jelaskan di situ. Nomor 1. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Adik-adik bisa menjelaskan apa yang adik-adik lakukan tadi dalam percobaan tersebut. Kalau adik-adik benar-benar memahami dalam percobaan tersebut, adik-adik bisa mengisi soal tersebut. Nah, dari kesimpulan dari langkah-langkah percobaan tadi, contohnya ketika lilin dipanaskan akan mengalami perubahan wujud, yaitu perubahan wujud zat cair. Itu adik-adik bisa tulis di situ. Sudah selesai? Nah, bisa mempresentasikan di tempat sini. Baca soal pertama dan jawabannya. Pertanyaan pertama, apakah semua zat pada percobaan di atas bisa mengalami perubahan wujud? Mengapa? Ya, bisa terjadi karena lilin yang belum dibakar masih menjadi zat padat dan akan dibandingkan dengan lilin yang sudah dibakar dan lilin akan menjadi perubahan baru yaitu zat cair atau meleleh. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan untuk nomor 2, perubahan apakah yang dialami oleh korek api yang terbakar? Apakah terbentuk zat jenis baru? Ya, bisa karena korek api yang belum dibakar dengan yang sudah dibakar itu berbeda. Korek api yang belum dibakar masih menjadi utuh dan korek api yang sudah dibakar itu mengalami zat baru yaitu arang, dan dari arang akan menjadi abu. Baik, next. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah kesimpulan dari percobaan di atas? Kesimpulannya, ini lilin yang belum dibakar itu masih utuh, dan dibandingkan dengan lilin yang sudah dipakai yang kami sesuai dengan yang kami amati itu mempunyai perubahan yang baru yaitu meleleh, dan
sama seperti air juga, air yang kami belum panaskan tadi itu masih tetap perubahan yang sama. Dan ketika kita sudah panaskan, kami akan tuangkan ke dalam beker tersebut, dan yang kami mengamati dari air yang sudah mendidih, yaitu penguapan. Sudah Bu? Sudah? Sudah Bu. Nah, hasil presentasi tadi silakan dikumpul ke Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih sudah bekerja sama. Nah, pada saat ini materi kita sampai di sini saja. Nah, kesimpulannya, adik-adik sudah melakukan eksperimen tersendiri. Nah, di mana melakukan eksperimen itu ada yang zat gas, zat padat, dan zat cair. Zat padat itu seperti tadi yang sudah adik-adik melakukan eksperimen itu apa-apa? Ada es batu, Lilin, korek api, dan air. Nah, zat cair itu ada air. Ketika kita untuk melakukan bagaimana dengan zat gas? Nah, adik-adik sudah masak air dan adik-adik sudah melakukan percobaan tersebut. Nah, percobaan tersebut ketika adik-adik menutup air yang panas di dalam suatu gelas itu akan terjadi penguapan. penguapan. Baik. Ya. Pertemuan kita sampai di sini saja. Ibu minta salah satu untuk pandu kita dalam doa pulang. Terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Siang.